warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana minkum hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari Tanjung Bonai, Bapak penguruskan BPRN, Bapak saudara pengurus Masjid Raya Tanjung Bonai, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cedek pandai, ibu undukan luang, adik muda, remaja, umumnya sidang jamaah isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam kemarin kita sudah dapat menikmati awal salat tarawih. Siang tadi kita sudah dapat melaksanakan puasa, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah tidak banyak rusaknya nilai-nilai puasa kita, nilai-nilai ibadah kita yang telah kita lakukan, sehingga kelipatan-kelipatan pahala yang dijanjikan oleh Allah mulai menutupi dosa-dosa kita, mulai menutupi kesalahan-kesalahan kita, sehingga semakin ringan timbangan kesalahan kita dan semakin berat timbangan pahala kita di hadapan Allah nanti kedanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sebagaimana telah kita maklumi bahwa beliau telah mencontohkan kandungan Al-Quran di tengah-tengah manusia di zamannya, dan telah tercatat dengan baik untuk kita baca, untuk kita pelajari, untuk kita amalkan, dan kita wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan hari ini itulah yang sedang kita lakukan. Hasil dari bacaan-bacaan hadis, ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama, para mubaligh, dan kita pelajari sendiri, kita dengar sendiri, dan kita pahami sendiri. Sehingganya malam ini alhamdulillah kita kembali dapat datang meninggalkan rumah kita, datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat isya, dalam rangka juga sekaligus menghindarkan diri kita dari ciri-ciri kemunafikan. Karena ciri orang munafik pagi tadi juga telah diulang lagi, berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Artinya malam ini ciri kemunafikan dapat kita tinggalkan lagi. Mudah-mudahan ini terus beruntun dan beruntun, sehingga hari-hari kita menjelang ajal datang menjemput, sifat-sifat kemunafikan terus dapat kita kurangi, kita elakkan, sehingga kita tidak lagi termasuk kepada kelompok orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, untuk malam kini aku ingin menyampaikan kembali pagar-pagar bulan suci Ramadan yang memang perlu kita pelihara bersama. Karena Ramadan itu menjadi andalan
kita bersama nanti di hadapan Allah. Kita tidak ada jaminan apakah sholat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, belum ada jaminan bahwa itu telah diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhapus sampai hari ini. Sebab penghapus dosa itu sangat banyak sekali. Maka mudah-mudahan yang telah kita lakukan telah tercatat dengan baik, telah terpelihara dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita lihat di liang kubur kita masing-masing, di padang mahsyar, di Shiratal Mustaqim. Dan mudah-mudahan yang telah kita lakukan telah menolong kita untuk bisa melintas Shiratal Mustaqim, masuk ke dalam surga dengan aman daya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, malam ini ada kalau setidaknya ada 3 pagar yang perlu kita pelihara terus, kita jaga terus, sehingga Ramadan tahun kini seperti disampaikan oleh adik kita, anak kita, ustaz kita pagi tadi, mudah-mudahan Ramadan tahun kini betul-betul Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan hendaknya. Dan itu tidak bisa hanya sekedar harapan saja. Itu harus ada perencanaan, kemudian memang diusahakan, kemudian memang dipelihara dengan baik, sehingga ia memang sesuai dengan yang direncanakan. Walaupun tidak akan sesempurna yang direncanakan, minimal ada kurang sedikit lah. Jadi yang pertama yang perlu sekali kita pelihara dalam semua ibadah kita, semua pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah niat. Karena Rasul katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua ibadah itu tergantung kepada niatnya. Jadi niat itu seperti rambu-rambu. Itu akan pai ke padang. Itu di batu sangka itu rambu-rambu. Kalau belok kanan ke Bukit Tinggi, kalau ke kiri itu ke Sejunjung, kalau lurus ke Padang. Kita sampai ke Padang, maka rambu-rambu itu niat inilah. Innamal a'malu binniyat. Kalimat kalau dimulai dengan innama, sepertilah sering disampaikan dan kita mungkinlah banyak yang paham. Kalau kalimat ayat hadis yang dimulai dengan innama, maka itu tidak meliput semuanya. Itu hanya sebagian saja. Innamal a'malu binniyat. Amal yang akan dinilai sebagai ibadah yang akan diberi pahala hanyalah yang diniatkan. Kalau yang tidak diniatkan, maka dia hanya akan menjadi ibadah untuk dunia saja, tidak akan sampai ke liang lahat, tidak akan sampai ke padang mahsyar Shiratal Mustaqim, apalagi masuk ke dalam surga. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Yang berhak zakat. Innama ya'muru masajidallah. Hanya yang akan bisa datang ke masjid. Tidak semua masyarakat, tidak semua orang yang ada di sekitar masjid. Innama. Jadi kalimat innama itu kalimat pembatas, pagar. Jadi kalian akan meramaikan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana. Benar-benar beriman. Kalau tidak benar-benar beriman, tidak tolong datang masjid dah. Walau hanya meniswan tergerak. Itulah alasan hujan. Walaupun hujannya tak kini aku, kan hujannya deh, tapi tak kini dan aku. Alasan kau ada datang masjid hujan. Bila hujannya, ya pokok hujan kan itu. Ada alasan. Yang kedua, man amana billah wal yaumil akhir, yang percaya bahwa dunia ini tidak akan selamanya. Dunia itu pasti berakhir nanti, kita pasti mati.
Dan kedatangan kita ke masjid ini nanti pasti kita nikmati di liang kubur kita masing-masing, di padang mahsyar, di Shiratal Mustaqim, di dalam surga pasti kita nikmati. Kalau yang yakin bahwa kedatangan ke masjid ini akan dinikmatinya nanti, maka dia datang ke masjid seperti Bapak Ibu kita semua ini. Kemudian wa aqamas shalah, yang menegakkan salat. Ini datang ke masjid yang pertama untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau model Pak Wali gitu datang ke masjid gini. Pak Wali aja ke masjid mah banyak Pak Jorong. Pak Wali datang ke masjid datang gitu sogan gitu deh. Itu menegakkan salat. Itu langsung membawa yang lain datang. Kami pengurus masjid datang salat kemari, Pak pengurus dia lagi ke masjid. Ayo bakti lagi kita datang. Tapi kalau pengurus saja udah datang ke masjid, maka boleh yang lain. Apa ke masjid? Apa datang Pak ke masjid? Ya yang pertama kewajiban untuk apa? Yang kedua itu contohnya. Apa iya lagi ke masjid? Ayolah bakti dulu ke masjid. Tapi kalau apa aja dah ke masjid, sedang apa aja dah ke masjid, kalau bila berapa ya besoklah. Mama dia datang ke masjid, mama iya lagi ke masjid imamnya, kemana kan ikut. Jadi itu aku masalah, beda dengan amalus sholat. Orang yang mengamalkan sholat itu hanya mengerjakan, tidak mengajak yang lain, tidak mendorong, membimbing, memerintahkan yang lain. Tapi kalau menegakkan sholat, inyo kerjakan sholat, yang lain diajaknya, yang lain dibimbingnya. Kalau tidak pandai diajar, kalau tidak tahu diajarkan, kalau lupa diingatkan, kalau tertolak dijagokan. Kalau tidak mau dipaksa, malah paksa. Boleh, kalau sudah masuk ke dalam Islam boleh dipaksa. Tapi kalau di luar Islam tidak boleh dipaksa. Tapi kalau masuk Islam maka boleh dipaksa. Contohnya puasa apa? Ada yang tidak mau puasa, nak. Kalau anak-anak kita ada yang tidak mau puasa, tapi dipaksa. Yang pertama pemaksaan. Setelah terpaksa kemudian terbiasa. Setelah terbiasa dia menjadi karakter. Dan ketika dia terbiasa menjadi kehidupan sehari-hari, maka dia tidak lagi mau meninggalkan. Akhirnya nanti dia selamat dengan kebiasaan-kebiasaan. Jadi balik kita ke innamal a'malu binniyat. Amal itu kalau kita mau dapat pahala amal kita kok, maka mesti dengan niat. Jadi ternyata Bapak Ibu, niat itu menjadi sebuah dagangan para ulama-ulama yang lampau. Ini memang berpacu-pacu dengan niat. Karena asal sudah berniat, walaupun tidak jadi dikerjakan, maka dia akan berpahala. Sebuah pekerjaan yang sudah diniatkan, kalau tidak jadi dilaksanakan, maka insya Allah dia telah mendapatkan pahala satu. Tapi kalau dikerjakan maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi niat dulu pertama. Maka mari kita pelihara niat. Niat puasa, ya Allah, bukan puasa sebulan penuh ya Allah. Niat dari awal. Beko pagi diulang niat balik, ya Allah, mau yang puasa ini ya Allah. Dengan niat itu membuat tenaga, membuat energi dalam diri kita. Ya Allah, itu punya kami sampaikan. Kami berniat pengurus mengajak orang mati 2 kakak di sekitar Goyeko, mudah-mudahan sodo sembahyang kemarin nanti. Itu niat. Kalau tercapai alhamdulillah, kalau ya yang penting kita sudah berniat dan sudah insya Allah berpahala. Itulah yang motor, itulah energi yang akan membuat kita bergerak, berinovasi dan berinovasi. Jadi niat. Maka bulan suci Ramadan mari kita niatkan. Niatkan sempurna puasa kita, niatkan sempurna sholat tarawih kita, niatkan sempurna sholat witir kita, niatkan sempurna sholat fardu kita dan sholat sunat yang lain. Niatkan dulu. Kalau sudah diniatkan, nah maka usahakan. Kalau tidak tercapai, wallahu a'lam. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat membaca Al-Qur'an. Karena di bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Di bulan suci diturunkan Quran. Maka mari kita niatkan
membaca Al-Quran, kita membaca dulu, kita baca. Kemudian kalau bisa kita baca terjemahan, kita paham. Kemudian kita amalkan apa yang telah kita pahami, kita amalkan. Kemudian kalau bisa kita ajarkan, kita wariskan. Jadi mari kita berusaha membaca Al-Quran. Dengan membiasakan membaca Al-Quran itu banyak hal Bapak Ibu yang bisa tereliminir, tersisihkan. Kalau ibu apa-apa kita, kalau kami kini di kantor tua Bapak Ibu dari Kemenak itu di program One Day One Juz namanya. Sehari baca Quran sejuz. Mereka buat grup 30 orang. Jadi si A juz 1, si B juz 2, si C juz 3. Nanti setiap hari itu kita 30 orang itu khatam Al-Quran satu hari. Setiap kita nanti dari awal juz awal sampai juz 30 sebulan pun insya Allah kita selesai baca Quran. Jadi 30 orang 30 juz membaca Al-Quran bulan suci Ramadan. Dan itu saling menyemangati. Kamu selesai juz 1, kamu masih kurangnya 2 oleh dulu. Kamu masih kurangnya 3 oleh dulu. Maka berpacu balik. Nah, fastabiqul khairat. Kalau tidak begitu maka kita akan kadang-kadang malah gitu baca Quran Pak. Agak lengah gitu. Kadang lain ngaji agak saya tu ayat dia akan datang ke si A tu aku ya bersalah kayaknya. Mu ya lalamnya nak ngecek jawab mu ya lalam mu ada komunikasi. Yang berniat dulu niat untuk mendatanginya. Niat untuk berkomunikasi jadi. Kalau sampai nanti alhamdulillah tidak kita insyaallah sudah mendapatkan pahala darinya. Kemudian niat berdakwah, niat ngajak orang lain untuk taat. Karena agama ini tidak akan berkembang tanpa dakwah. Tidak akan berkembang kalau kita tidak saling mengajak. Kamu tuan saja ilmu lah. Woi, lolo, ngaji saya dulu. Macam-macam lah cara orang sesuai jo kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Karena itu sesuai dengan wal asri, diantaranya watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Yang tidak rugi itu mau mengajak kepada yang baik, mau melarang dari orang yang mungkar. Ini yang pertama kita niatkan dulu. Oh si A itu ya, kau juga jaga sembahyang. Kamu berniat loh. Kodak kini besok, kodak sore, kodak pagi, kodak sonjo, kodak malam. Kamu yang akan datang kayaknya. Kamu ngecek kayaknya. Sembahyang laleco, bayang laleda, tuan ni, mak tek petek, bayang lale. Kau pendengaran mereka kini kodak sembahyang awak ya comi awak deh. Yang jodoh diimbau dulu. Kalau dia datang alhamdulillah. Kalau enggak ya diulang balik. Kalau lu diulang balik. Kalau wanginya ya wanti lawak lu. Lawantinya wangi diulang balik. Akhirnya nanti taatnya. Kamu dia tutar. Sama jo menyubuhan awak sembahyang. Karena dengan demikian yang pertama kita tidak tergolong orang rugi. Yang kedua Islam pun makin berkembang. Insyaallah. Itu yang pertama niat. Yang kedua yang perlu kita jauhi. Yang pertama yang perlu dijauhi itu iri dengki. Si A itu jadi ketua, si A itu kayu gini, si A itu terwalinya, si A itu terwali itu, si A itu lah beginilah begitu. Tidak perlu dengki ternyata. Tidak perlu kita dongki dong. Bapak tidak perlu kita dongki. Karena Allah itu tidak pernah salah dalam memberikan rezeki kepada manusia. Kau gali parfum, siko gali parfum lo. Yang gali parfum siko kira lo 2 kali ke Mekah. Yang gali parfum sinya jangan ke Mekah lain kau makan saya ida sedang deh. Yang gali parfum yang ke parfum siko ke Mekah ya daknya dong. Umroh dah ada tapi malah orang lampi kate otolah boleh. Itu rezeki tidak akan pernah salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti soki kita tidak akan oleh orang lain. Jadi tidak perlu kita dongki. Itu hak kita pasti. Kita tidak akan mati, kita tidak akan keluar dari bumi ini, nyawa tidak akan keluar dari jasad sebelum rezeki sempurna diberikan oleh Allah kepada kita. Maka tidak perlu dengki-dengki.
Yang sokiawa tu kan tak semua harta awak yang sokiawa tu. Kau ada kini kau. Ikon tak siang boleh ayin tak. Entah siapa yang boleh ayin tapi siapa yang boleh ayin kau. Tapi kau sokiawa kau. Kamu minum apa sudah. Yang sokiawa tu makanan yang termakan sampai habis, pakaian yang dipakai sampai lapuk, itu yang sokiawa. Atau yang disedekahkan, itu yang sokiawa. Makanan yang termakan, boleh korma tadi boleh korma, ibu ayah boleh korma kan? Tapi yang makan dah ibu tu dong, yang lain. Walaupun harta-hartanya, tapi rezeki bukan rezeki dia, rezeki yang lain mungkin. Jadi dan soki kita pasti kayak gitu. Dan tak soki awak bagaimanapun awak untuk mengalir apa harus orang tu harus kawak boleh. Kirolah di boleh dengan kawak pasti boleh awak ya awak sampai sekolah ya itu ando ya akuan. Bodohnya bawa kita wala berbagai macam cara pola masih tukang ligi dan mengalir tadi. Lah tiba dia awak ternyata tak soki awaknya soki anak. Kalau dah diniatkan sedekah ke anak bang, maka tidak akan berpahala untuk awak. Padahal awak lah bahasi tegang wilihi tadi. Tidak ada pahala ke awak, malah dosa dapat dia awak. Na'udzubillah min zalik. Jadi rezeki pasti untuk kita. Rezeki kita pasti untuk kita. Rezeki orang lain bagaimanapun itu tidak akan untuk kita. Maka tidak perlu dengki-dengki dalam hal rezeki. Jabatan, rezeki, hak segala macam. Ya, yang pasti yang tugas kita hanya berusaha, berniat, berusaha, berdoa. Selebihnya tawakal serahkan kepada Allah. Kalau bagi orang yang jauh dari agama yang disampaikan Pak Roni tadi, berniat, berusaha, berdoa, harus dapat. Kalau tidak dapat, bisa stres juga. Bisa ke padang berkidirnya. Harus dapat. Dah ada cerita, dah harus. Kalau tidak, pakai caranya, halal sedoyo. Nah, keluar kita. Tapi orang Islam tidak, orang beriman tidak. Berniat, berusaha, berdoa, setelah itu ya terserah Allah. Kalau diaginya alhamdulillah, sabar, hendak sabar. Mungkin ada keganti yang lebih baik nanti. Nah, itulah orang beriman. Dia tidak akan stres kalau yang diusahakan tidak tercapai. Dia hanya berusaha, berdoa, selebihnya berusaha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak usah kita iri dengki karena rezeki kita pasti untuk kita. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang kita dalam puasa duduk-duduk mau tahu-tahu, boleh kadang-kadang malam-malam kita sempat pergi jalan-jalan, sore-sore, maka jauhilah bergunjing, mengejek kesalahan orang lain di belakangnya. Kamu pandai nyampein aku bisa mau sampai dari kini kan. Tapi kadang-kadang tak kalau jojo dawak. Nah itu dah tadi mudah-mudahan. Nah, maka mari kita perbanyak kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga kunjung tak tak kojoan gitu. Bapa modelku, bapa perlu dijauhi oleh kunjung ko. Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang di dalam hatinya oleh beriman kepada Allah, maka jauhilah daripada kebanyakan daripada kuncing, dari zon, sangko. Karena kebanyakan dari sangka itu adalah dosa. Adonya yang satu yang bodoh si adu itu berkemungkinan iyo, tapi kebanyakan zon itu kata Allah itu salah alamat kebanyakan. Jadi tidak usahlah berprasangka kita. Berprasangka yang baik-baik saja. Si A kau dah datang bawahnya mungkin sakit. Si A tu kau dah nampak kamu soji, hanya mungkin ponik, hanya mungkin solat di rumah, hanya mungkin kamu soji lain dan lain sebagainya. Lebih baik berprasangka baik kata Allah. Wala tajassasu yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mencari-cari kesalahan. Si A tu betul. Anda usah cari kesalahan. Karena kalau sempat kesalahan kita diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong kita malu banyak salawat. Tak mesti agak salawat. Kalau sempat salawat dibuka oleh Allah,
maka luar biasa lah, mohon maaf, ngaku juga ada begini. Karena kesalahan kita luar biasa banyaknya. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'dha. Permisalan ko yang babayus. Bapak dah boleh berkunjung, bapak dah boleh mencari kesalahan yang lain. Permisalannya itu wana naudzubillah min zalik. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ditanya oleh Tuhan, tidak perlu jawab. Tapi jawab aja lah seorang. Apakah kamu suka? Kali ketujuh jawab ke Allah. Dusana kita lah mati, lalu kita koi daging itu lalu kita makan. Lalu Allah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Bapak A pagi tadi jam 7:05 di rumah sakit Bujantan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama datang ke sana untuk mengambil dagingnya sedikit, masing-masing kita di antaranya sedikit seorang untuk kita makan. Ada itu kalau mari kita bagi dagingnya sedikit masing-masing agak selesai seorang. Ini satu talo dah, tak tolo dah. Itu gambarannya kata Allah. Bagunjang tu model itu kata Allah. Jadi mayat lalu kita ambil dagingnya untuk makan. Model itu. Jadi naudzubillah min zalik itu kironyo kan betul nah. Tapi kadang-kadang terkojonya dah ya itulah. Ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan dosa kita dengan perbuatan baik untuk menutupinya. Maka setelah kita berprasangka astagfirullah. Ketika kita berunjang, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan orang yang mungkin juga tadi ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri hidayah ya Allah, ampuni yang membenci-Kannya ya Allah, dan bimbing kami di jalan-Mu ya Allah. Kita ikuti dengan perbuatan baik. Itu makanya kunjing itu sangat dilarang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ngecin salahnya sampai langsung keinyu. Keinyu kan sampai dulu Ustaz. Awak saudaranya. Ya jangan maaf saja. Kita maafkan dialah. Itu kesalahannya, kita doakan saja. Kalau sempat kita sampaikan keinyu. WA B itu ya ketujuh dah mulu. Itu dah suku orang. Komuniko banyak. Tidak bisa ya tidak malah biarlah. Tapi lah kita sampai langsung kayaknya. Kalau di belakangnya tadi kecil Allah kita kamu juga makan dagingnya. Makan alhamdulillah. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan kita bisa menjauhi dengki dari kelebihan orang lain kepada kita kecuali kebaikan akhiratnya. Itu ndak barang kinya roh. Inyo bisa membaca Al-Quran 3 juz sehari, ambo yo harus 3 juz lo sehari. Itu tak beda. Tapi kalau kayu harus kayu lo aja. Beko halal sadoi bo. Kemudian kunjing mari kita jauhi dan niat mari kita ikhlaskan niat. Semua yang kita niatkan untuk mendapat pahala, ya Allah, aku salat untuk mencari pahala, mencari ridho ya Allah. Aku sedekah untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Aku menolong Kau untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Aku ceramah Kau untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Pokoknya seluruh yang kita lakukan niatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan diberi pahala. Dan Allah tidak akan lupa, Allah akan beri dunia kepada kita. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, maka sesuailah dengan Al-Quran. Wa betawi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah akhirat dulu, maka dunia insyaallah akan terbawa sambil lewat. Demikian mungkin agak panjang, mohon maaf atas segala kelebihan kekurangannya. Kalau ada yang salah mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, kalau yang salah dari diri yang sendiri. Banyak maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.